Ya, saya awali. Selamat siang para putra semuanya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari di pertemuan yang ketiga. Ya, tentu pertemuan ini pertemuan terkait menyampaikan hasil mengonstruksi bagian-bagian karya ilmiah yang sudah Anda susun secara pribadi dan kelompok. Tentu karya ilmiah ini dapat menyajikan berbagai pandangan yang tentu tujuannya Anda mampu mengonstruksi sesuai dengan sistematika dan kebahasaan. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Silahkan Alfon memimpin doa. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, marilah hendaknya kita berdoa dulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaanmu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada kesempatan ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran terkait dengan penyelesaian karya ilmiah kami. Kiranya Engkau bisa mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, dan materi yang akan disampaikan nanti dapat berguna bagi kami semua. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat Tuhan itu Doakanlah kami. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Alfon. Nah, di kesempatan hari ini tentu masih banyak hal yang harus kita capai. Tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama, baik Anda maupun saya. Yang pertama, silahkan bisa dicermati di layar terkait satu hal. Kalau Anda memperhatikan tadi, tujuan di hari ini adalah mampu mengonstruksi karya ilmiah sesuai dengan sistematika dan isi karya ilmiah. Tentu di bagian ini harus diingat dulu terkait dengan apa itu karya ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah. Betulkah? Betul ya? Oke. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data, dan tentu data didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun kajian pustaka. Dari pengertian ini, Obi, kira-kira sepakatkah Obi? Dari data-data yang didapat itu kan untuk mendukung tujuan dan rumusan masalah yang ingin diselesaikan dari karya tulis ilmiah itu. Betul. Jadi saya sepakat ya yang disampaikan Obi, mendukung dari rumusan masalah. Maka nanti dicermati dalam karya ilmiah baik pribadi maupun kelompok, silahkan dicermati baik-baik. Apa yang sudah Anda dapatkan, yang sudah Anda temukan terkait pembahasan karya ilmiah. Oke, yang berikutnya, setelah kita pahami bersama mengenai karya ilmiah, apa yang teringkas dalam pengertian, tentu ada karakteristik. Ada 4 hal. Yang pertama, data digunakan harus objektif. Kira-kira Odi, betul enggak ya? Data itu digunakan harus objektif. Menurut saya betul Pak, karena seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau data yang kita dapat itu dari hasil tes lab dan segala macam itu, nah itu kan nggak mungkin subjektif. Kalau subjektif itu bakalan bukan karya ilmiah, itu namanya pendapat. Dan
ya emang benar data yang harus kita sajikan itu apa adanya dan kita nggak boleh mengubah-ubah data tersebut. Oke, dari apa yang sudah Anda lakukan, tentu ini tercermin dalam karya ilmiah ya. Dan saya sepakat, hindari kata subjektif, tetapi objektif. Ya, poin yang pertama. Poin yang kedua, teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan data yang diperlukan. Nah, di poin kedua itu mengapa muncul seperti ini? Mengapa? Ada yang tahu? Teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan data yang diperlukan. Mengapa? Kira-kira Anthony punya pendapat? Kalau pengumpulan data ya harus disesuaikan dengan data yang diperlukan kan, supaya kalau misalnya datanya misalnya kan kualitatif nih. Betul. Nah, kalau jenis datanya kualitatif tapi kita menggunakan teknik pengumpulan datanya sendiri itu dengan cara eksperimen gitu kan kayak nggak sesuai gitu ya. Betul. Cara pengambilan datanya gitu. Jadi ya harus disesuaikan. Kalau misalnya datamu kuantitatif bisa dengan teknik bisa dengan form, Google Form atau kuesioner dan lain-lain kan, itu jadi sesuai gitu dengan tema-temanya yang tema-tema karya ilmiah yang mereka mau gitu loh. Ya supaya apa yang dicapai dari karya ilmiah itu tuh dapat terwujud gitulah. Oke, terima kasih. Nah, data tadi Odi menyampaikan objektif dan menghindari subjektif. Lalu pengumpulan data, jelas data dikumpulkan supaya hasilnya optimal ketika nanti dibahas, betul ya? Kemudian instrumen pengumpulannya bagaimana gitu ya? Ada yang mau cerita ini, bagaimana instrumennya? Ketika dalam prosesnya membuat, mengonstruksi dalam pertemuan pertama, kedua, dan hari ini kita akan coba bersama menelusuri dari hasil tulisan itu nantinya Anda menyajikan. Nah, bagaimana instrumen? Ada yang mau cerita dari pengalamannya? Instrumen yang digunakan pengumpulan datanya, apakah wawancara, apakah observasi? Kira-kira ada yang mau cerita pengalaman di lapangan? Obi mungkin pengalaman observasinya? Ya. Kalau saya sendiri kan judul karyanya kan inventarisasi tumbuhan berkayu di laboratorium alam SMA Koset gitu ya Pak. Betul. Jadi kelompok saya tuh ada dua teknik pengumpulan data yang dilakukan pada saat observasi di laboratorium alam. Jadi yang pertama tuh yang pasti karena inventarisasi kan pendataan tumbuhan, pendataan terutama kalau di topik saya kan pendataan tumbuhan berkayu. Nah, berarti otomatis teknik pengumpulan datanya pasti harus ada observasi. Nah, observasi yang dilakukan tuh harus langsung observasi secara langsung di lapangan gitu. Jadi observasi di laboratorium alam tersebut ada tumbuhan apa, tumbuhan berkayu yang jenis apa segala macam, dan selain itu untuk melengkapi data-data, terutama untuk menambah lebih tepatnya menambah data-data yang mungkin belum terobservasi, kami melakukan juga wawancara dengan narasumber yang memang mengerti di bidang itu dan biasanya sering di laboratorium alam gitu. Ya, sepakat. Jadi dari pengalamannya observasi di lab alam ya Pambergan yang menjadi milik De Brito, tentu banyak ditemukan tumbuhan berkayu ya. Dan tentu ini pada tahap terkait dengan ya pengalaman penemuan, pengalaman mengobservasi yang mendalam. Dan yang keempat, teknik pengambilan sampel. Tentu ada populasinya. Bagaimana sampel ini mewakili dari apa yang sudah Anda hitung, sudah Anda perkirakan, yang mampu mewakili populasi yang ada di lapangan ini. Maka harus tepat. Oke, silahkan dicermati lagi. Nah, penulisan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Muncul mengenai
pedoman. Dalam buku pedoman tentu sudah dicoba cermati. Di dalam buku pedoman Anda teliti bersama dan Anda coba aplikasikan ke dalam proses membuat karya ilmiah. Nah, penulisan mengandung unsur kebenaran, mengulang, merepetisi apa yang disampaikan Odi, yang menghilangkan subjektivitas, tetapi lebih pada objektif, ditemukan di lapangan. Betul ya? Yes. Oke, lanjut menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Pasti karya ilmiah pasti baku. Ya, sesuai dengan EYD yang semula kita kenal dengan PUEB dan sekarang berubah kembali ke nama asalnya ejaan yang disempurnakan dan kaidah ragam ilmiah. Maka muncul praktik baik untuk membuat sebuah penelitian dan dalam bentuk karya ilmiah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Semakin paham ya? Semoga pertemuan ini menjadi sepaham bersama. Anda akan menyusun bagian keempat, bab 4 dan bab kelima. Tentu dasarnya ada bab yang pertama, bab yang kedua dan bab yang ketiga. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ini pernah di pertemuan yang lalu disinggung. Ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan dan penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana perencanaan dari proses Anda? Ada yang bisa? Oke, Odi silakan. Kalau untuk langkah-langkahnya itu yang pertama perencanaan, Pak. Ya. Nah, untuk perencanaan ini itu biasanya kita mulai dari bab yang ketiga. Nah, Bab yang ketiga, oke. Ya, bab yang ketiga. Jadi kayak metodenya, alat bahan dan sebagainya, metode pengambilan data yang kita butuhkan. Nah, itu biasanya kita dapatkan dari bab 3. Dan untuk pelaksanaannya itu biasanya kita misalnya praktek ke lapangan atau kita mewawancarai seseorang. Nah, yang terakhir dengan penulisan laporan karya ilmiah itu jadi kita menyajikan data-data atau hasil dari wawancara orang tersebut di bab yang keempat. Oke, terima kasih Odi. Mungkin Jikonia mau mencoba? Belum, Pak. Belum. Oke. Alfon mau mencoba? Kalau saya malah berpikirnya lain, Pak, dari Odi, Pak. Oke. Perencanaan itu malah dimulainya dari bab 1. Perencanaan itu dimulai dari latar belakang permasalahannya. Kenapa permasalahannya harus dibahas yang itu? Lalu dilanjut dengan rumusan permasalahannya. Apa sih yang akan dicari tahu dari karya ilmiah ini gitu. Lalu dilanjut dengan kenapa harus ada karya ilmiah ini, tujuan dan manfaatnya. Lalu setelah itu baru kita menuliskan teori-teori yang mendasari dari karya ilmiah yang akan kita tulis nantinya pada bab selanjutnya. Lalu itu kan sudah bab 2, Pak. Bab ketiganya itu baru yang dibilang Odi tadi tentang apa sih yang menjadi subjek dan objek dari karya ilmiah ini gitu. Terus ruang lingkupnya dari mana sampai mana dan prosedural mengenai penelitian yang akan dilakukan. Oke. Nah, dari perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan, tentu banyak hal yang didapatkan dari proses kita menuliskan. Yang pertama, prinsip masih sama dengan apa yang perlu Anda susun. Ya, perlu Anda susun dan perlu Anda cermati dalam kesehariannya. Nah, oke. Dalam pelaksanaannya, apakah ada yang mengalami kesulitan? Oke, Anthony, silahkan. Artinya kesulitannya
tim karya ilmiahnya saya sama Odi itu kita kan menggunakan teknik pengambilan datanya dengan cara eksperimen gitu ya. Iya. Nah, kita eksperimen ini kan kita karena judul karya ilmiah kami kan ingin membuat minyak goreng dari alpukat, kacang tanah dan kacang kedelai. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya ini saat kita mencoba membuat, ternyata kita tiga-tiganya itu gagal semua pada percobaan pertama. Asli nggak sepenuhnya gagal, tetap keluar minyaknya, tapi ternyata minyak yang dikeluarkan ini nggak sebanyak yang kita kira gitu loh. Jadinya kita kayak kurang cukup juga untuk tes lab, uji labnya untuk menguji kandungannya ada apa aja itu jadi kurang. Nah di sini makanya kita terus bikin ulang. Kita sudah melakukan total 2 atau 3 kali percobaan. Nah semoga yang terakhir ini sudah lancar. Oke. Bisa dapat hasilnya. Terima kasih. Ya, memang dalam perjalanannya itu karya ilmiah atau percobaan dalam hal ini memproses hasil menjadi valid tentu ada kegagalan ya. Tentu ada hal yang perlu diulang. Maka inilah prosesnya untuk mendapatkan ya kebenaran itu. Nah, tetapi bagaimana kelompok mencoba kembalikah? Iya, kita ya itu tadi kita sudah mencoba sekitar 2 sampai 3 kali lagi dengan tentunya ada perubahan yang terjadi ya. Kan kita saat kita cara pertama gagal, kita menganalisa, kemungkinan kenapa percobaan pertama ini gagal. Untuk alpukat sendiri, kita mencoba untuk mengganti jenis alpukat yang kita beli. Jadi sebelumnya tuh saya lupa beli alpukat jenis apa, tapi jenis alpukat yang sekarang terakhir kita coba ini kita menggunakan jenis alpukat mentega namanya. Jadi diharapkan dari alpukat tersebut itu keluar minyak yang lebih banyak gitu. Selain itu kita juga mengganti metodenya. Di awal yang kita dari alpukat ini kita mencoba menggunakan oven untuk pengeringannya, dan sekarang karena saat di oven itu ternyata gagal, kita menggunakan metode lain yaitu kita pengeringan seperti biasa, kita jemur di bawah sinar matahari gitu Pak. Oke. Lalu apakah ada pembeda antara yang di oven dengan jemur matahari itu, Anthony? Kalau pembeda hasilnya sendiri tentu ada perbedaannya sedikit, dimana kalau yang menggunakan oven dia itu tuh minyaknya itu tuh lebih sedikit lagi, gimana ya, kayak kering banget gitu loh kesannya. Tapi kalau pengeringan yang secara alami yang hanya dijemur di bawah matahari itu dia hasilnya tuh lebih berminyak lagi, dia minyaknya keluar tuh lebih banyak lagi, tapi ternyata tetap belum cukup dari percobaannya sendiri hasilnya. Tapi yang paling sulit itu adalah kalau yang dari pergantian metode ini, yang sulit itu adalah gimana kalau oven kan kita bisa menaikkan derajatnya gitu kan ya. Jadinya kalau menaikkan derajat kan mungkin harusnya sehari atau 2 hari selesai dalam pengeringan menggunakan oven, tapi karena kita harus menggunakan sinar matahari langsung, jadinya kita butuh waktu yang lebih lama, sekitar 5 hari gitu Pak. Okay. Karena apalagi kan sekarang lagi musim hujan juga kan, beberapa hari hujan. Iya. Maka ketika nanti menyajikan hasil karya ilmiah, tentu ada penjadwalan lagi ya. Iya. Bahwa penjadwalan bagaimana percobaan ini dilakukan. Supaya apa? Proses kita menulis tadi data yang objektif itu sempurna. Ya paling tidak mendekati kata sempurna, dan Anda bisa menyelesaikan rumusan masalah dalam tahap nantinya penulisan laporan karya ilmiah. Sampai pada tahap itu, kira-kira ada yang ditanyakan kah? Belum ada ya? Oke, lanjut. Nah, ini menegaskan apa yang sudah saya tuliskan dalam prosesnya. Yang pertama, pelaksanaan penelitian. Tadi Anthony sudah mau berhasil. Namun kenyataannya hasil minyaknya itu tidak optimal. Padahal berbagai usaha dilakukan oleh Anthony dan kelompok. Nah, inilah pelaksanaan. Untuk apa? Membuktikan hipotesis
yang dituliskan di bab yang pertama. Bahwa hipotesis dari kelompok tentu dibuktikan dari hasil pelaksanaan uji coba itu. Dan akhirnya nanti Anda bisa tuliskan menjadi hasil penelitian. Maka bab 4 itu menjadi penting dan bab 5 itu menjadi sebuah simpulan. Oke, sampai di sini. Dari apa yang menjadi penjelasan rincian dari saya ini, semoga menjadi gambaran. Anda melaksanakan proses percobaan. Gagal berarti harus dicoba kembali. Bukan artinya Anda tidak selesai penulisannya, tetapi bagaimana uji coba ini dilakukan kembali supaya hasilnya optimal. Hasilnya sesuai dengan harapan. Tentunya menjawab sebuah rumusan masalah yang sudah Anda susun. Oke, sebelum masuk dalam penyajian, silahkan jika ada yang ditanyakan. Dalam proses ini tentu tidak ada yang sempurna, tetapi mari bersama berproses menghasilkan dan membuktikan hipotesis apa yang dipikirkan kelompok itu muncul. Oke, sebelum menyajikan hasilnya dari apa yang sudah Anda kerjakan, apakah ada yang ditanyakan? Yes, Anthony. Mungkin saya lebih mau nanya sih Pak. Bagaimana Anthony? Saat kita membuat karya ilmiah ini kan kita mencari ide gitu kan. Nah, Betul. Dari ide yang kita cari ini kan hasilnya masih sifatnya juga hipotesis gitulah ya. Iya. Kemungkinan gitu kan. Ide yang kita punya. Nah, ada nggak atau ya ada kasus nggak kira-kira kalau karya ilmiah ini ternyata itu gagal gitu loh. Maksudnya setelah yang kita pikirkan ini ternyata dia tidak ada 1-2 alasan yang bikin faktornya ini itu jadi gagal gitu loh. Oke. Karya ilmiah yang gagal gitu ya? Iya. Oke. Dari pengalaman mendampingi para putra, baik dari tahun sebelumnya, atau 2 tahun terakhir, ya di era pandemi dan menjadi endemi sekarang ini, satu, kegagalan itu muncul. Yang pertama, kegagalan saat uji coba pertama. Kegagalan ketika tes laboratorium, kegagalan tidak sesuai harapan pembimbing. Ada 3 hal ini yang saya cermati. Yang pertama, kegagalan ketika uji coba. 1, dipengaruhi faktor cuaca, dipengaruhi oleh alat yang tidak bersahabat, yang dirancang sedemikian rupa, ketika percobaan malah jadi rusak. Apakah ini memungkinkan ini bisa terjadi? Terjadi. Dan itu dituliskan dalam perjalanannya oleh salah satu kelompok, dituliskan, oh Pak, percobaan saya gagal. Maka kegagalan itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi datanya disusun. Mengapa gagal? Oh ternyata alat yang dirancang ini justru tidak bersahabat, malah mengganggu proses mendapatkan data, malah justru merusak sebuah perencanaan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah faktor cuaca. Mengapa? Cuaca tidak mendukung. Ada satu kelompok yang meminta itu hujan, supaya pertemuan air hujan dan air yang dibuat kelompok itu bertemu. Tetapi apa? Tidak hujan, justru malah panas. Maka air garam yang alami itu menjadi tidak sesuai harapan kelompok. Sebaliknya, saya meminta panas. Saya meminta hari ini hujan. Prediksi cuaca, ramalan cuaca hari ini hujan. Sesuai dengan konsep kerangka berpikir apa yang harus saya laksanakan. Proses penelitian juga sama. Tetapi apa? Cuaca lagi-lagi sebaliknya. Nah, ini proses Anda tidak masalah apakah ini kelompok mengalami kesulitan, pasti.
kelompok mengalami berpengharapan tidak melebihi ekspektasi, ya pasti. Lalu yang ketiga, gara-gara kelompok tidak sesuai dengan pemikiran atau tidak kompak, akhirnya apa? Ya rusak. Maka job desk itu harus dilakukan. Job desk itu harus disempurnakan lagi. Maka ketika saya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas pagi hari ataupun siang hari, silahkan dalam kelompok jangan sampai pisah, jangan sampai tidak kompak. Jangan sampai malah punya ide yang berlain. Ini jawaban saya, Tantoni. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Menghubungkan dengan pertanyaan oleh Antoni tadi, bila mana untuk pembuktian hipotesis ini gagal, nah di situ untuk penulisan hasil penelitiannya tadi seperti yang tadi Bapak katakan, berarti menjelaskan bagaimana kegagalan itu bisa terjadi. Nah jika seperti itu berarti KI-nya itu dituliskan berdasarkan kegagalan tersebut kan Pak ya, untuk penilaiannya sendiri apakah itu akan berdampak besar bagi penilaiannya atau ya sama seperti KI yang lain yang berhasil gitu Pak? Oke, saya jawab. Pengalaman, berdasarkan pengalaman mendampingi karya ilmiah. Nah, ketika ujian karya ilmiah itu disampaikan dalam proses percobaan pertama gagal, maka waktu estimasinya mundur. Estimasi untuk mendapatkan data valid ya mundur. Apakah ada toleransi dari pembimbing? Ada. Ya, toleransinya tentu sesuai dengan batas-batas normal. Kira-kira 3 hari, apakah bisa mendapatkan hasil percobaan yang sesuai dengan hipotesis yang disusun? Apakah sesuai dengan harapan? Apakah sesuai dengan rancangan penelitian? Nah, maka butuh namanya catatan-catatan dari hasil penelitian. Kegagalan ya hal yang wajar. Sekali lagi, sempurna itu satu adalah data ketika didapatkan. Dalam perjalanannya gagal, maka perlu mengulang lagi. Kalau dalam sifat penelitian pengembangan, tentu ada uji coba pertama, ada uji coba yang kedua. Nah, maka di dalam penelitian-penelitian yang sebelum-sebelumnya gagal ini, coba direfleksikan, coba dicatat, apa yang membuat gagal. Maka jangan takut percobaan Anda gagal. Karena apa ya, ini ilmiah. Ya disangka, siapa sangka percobaan ini gagal. Harapannya ya mulus, harapannya seperti halnya jalan tol, bebas hambatan. Tetapi ya faktor cuaca, faktor kelompok, faktor alat, faktor tenaga, bahkan kecukupan energi Anda ini dibutuhkan. Menurut saya secara hemat kalimat bahwa ya silahkan sebuah kegagalan itu dimaknai, dicatat, tetapi jangan dibiarkan begitu saja. Antoni tadi gagal, hal biasa, wajar. Maka di pertemuan di bagian percobaan selanjutnya harapannya mendekati sempurna. Walaupun tidak sesuai ekspektasi ya. Waduh, agak mandung. Aduh, agak tidak panas. Nah, ini Mas. Maka dalam
dalam prosesnya jangan takut untuk mencoba percobaan itu, kegagalan itu sebagai proses. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Atas perintah orang tua. Ya. Oke. Sebelum kita sajikan bersama, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Yang pertama, Obi. Ya, silahkan disajikan apa yang sudah Anda kerjakan, Bi. Maju saja. Ya. Supaya suara jelas, supaya proses Anda mengerjakan itu bisa dijawab, ditanggapi oleh teman. Silakan. Bisa dimulai dari bab yang pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau menjelaskan tentang karya ilmiah saya. Mungkin beberapa teman sini sudah ada yang tahu tentang topik karya ilmiah saya, yaitu inventarisasi tumbuhan berkayu di laboratorium alam SMA Polres Sidoarjo. Nah, jadi sebelum masuk ke topik itu, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, inventarisasi itu apa sih? Mungkin masih menjadi hal yang asing gitu ya, kata inventarisasi itu. Jadi inventarisasi itu sebenarnya pendataan, tidak harus pendataan tumbuhan, tapi pendataan, mau itu pendataan tentang barang yang ada di kantor segala macam, itu lebih ke arah data. Tapi khususnya kalau di karya ilmiah saya itu tentang tumbuhan berkayu, jadi lebih ke disiplin ilmunya biologi. Nah, terus habis itu saya mulai dari bab 1 pendahuluan dulu ya. Jadi apa sih yang mendasari kok kelompok saya tuh mengambil topik inventarisasi tumbuhan berkayu di laboratorium alam SMA Polres Sidoarjo. Jadi dari latar belakangnya dulu ya. Indonesia itu kan keanekaragaman hayatinya kan sangat melimpah ya, dan di situ tuh mengandung banyak potensi-potensi yang masih bisa digali. Nah, salah satunya tuh di daerah istimewa Yogyakarta, tempat wilayah sekarang kita berpijak ini, itu juga merupakan kota yang kondisi biodiversitinya atau keanekaragaman hayatnya itu sangat melimpah. Dan Indonesia sendiri berdasarkan data LIPI itu jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut ya, jadi Indonesia itu bisa jadi yang pertama di dunia soal biodiversity atau keanekaragaman hayati. Nah, dari kasus-kasus tersebut, dari latar belakang tersebut, kami tertarik untuk mengambil topik inventarisasi tumbuhan berkayu, salah satunya di laboratorium alam SMA Polres Sidoarjo. Dan juga kebetulan laboratorium alam SMA Polres Sidoarjo kan juga masih baru dibangun, baru diresmikan, dipakai itu sekitar tahun 2019-an. Nah, jadi belum adanya pendataan lebih lanjut mengenai inventarisasi tumbuhan berkayu yang ada di sana. Nah, dengan adanya pendataan itu diharapkan bisa didapatkan potensi dan juga manfaat yang bisa dikembangkan dari adanya pendataan tersebut. Nah, rumusan masalah yang diangkat di karya ilmiah saya ada dua, yaitu apa saja jenis-jenis tumbuhan berkayu yang terdapat di laboratorium alam SMA Polres Sidoarjo. Dan juga yang kedua yaitu apa saja potensi dari tumbuhan berkayu yang ada di laboratorium alam SMA Polres Sidoarjo yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitiannya juga ada dua juga, yaitu yang pertama mengetahui jenis-jenis tumbuhan berkayu yang terdapat di laboratorium alam SMA Polres Sidoarjo, dan juga mengetahui potensi pemanfaatan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di laboratorium alam tersebut.
Nah, manfaatnya tentunya untuk menambah wawasan ya, dan juga untuk mengembangkan potensi yang ada di laboratorium alam SMA Kolose gitu. Dan juga kebetulan guru pendamping saya kan Bu Dewi, itu juga lagi ada penelitian terkait hal serupa juga. Jadi dengan karya ilmiah yang saya buat ini juga membantu guru pembimbing saya juga untuk melakukan penelitian pendataan tumbuhan tersebut, terutama tumbuhan berkayu. Nah, kita masuk ke landasan teori ya. Ini saya secara singkat aja. Landasan teori kan sebenarnya kan isinya itu kan tentang teori-teori yang dipakai atau teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah yang akan dibahas nanti di bab 4. Dan di landasan teori saya tentunya pasti ada kan guna teori tentang apa itu inventarisasi, terus habis itu tentang tumbuhan berkayu itu kita dapat mengklasifikasikan tumbuhan berkayu itu berdasarkan apanya sih, kenapa kok itu disebut tumbuhan berkayu dan sebagainya. Terus kami juga memaparkan detail tentang klasifikasi juga dalam bidang ilmu biologi, dan juga sekilas tentang gambaran laboratorium alam SMA Kolose Bebito. Nah, terus masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Jadi subjeknya udah jelas ya, bahwa subjek yang saya angkat yaitu di laboratorium alam SMA Kolose Bebito. Terus objek penelitiannya itu tentang inventarisasi tumbuhan berkayu, dan ruang lingkup penelitian itu lebih kepada batasan-batasan rumusan masalah yang akan diangkat ya. Jadi ada dua, yaitu cakupan. Jadi tidak semua wilayah di laboratorium alam itu kami inventarisasi semua tumbuhan berkayu. Jadi lebih kepada yang di lahan utama di bagian atasnya. Kalau kalian pernah ke laboratorium alam SMA Kolose Bebito, itu di lahan utama tuh dari pintu gerbang depan sampai belakang co-working space itu. Nah, itu sejarahnya kan dibangun laboratorium alam SMA Kolose Bebito kan dibangun dengan konsep, kalau dari sejarah itu ada namanya konsep makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi semakin tinggi tingkatannya itu semakin kalau di agama Buddha itu semakin suci ya, kalau semakin ke atas ya tingkatannya. Nah, itu laboratorium alam SMA Kolose Bebito juga dibangun dengan sedemikian rupa. Nah, terus habis itu yang kedua, tumbuhan yang diinventarisasi itu hanya tumbuhan berkayu saja. Nah, jenis penelitian yang kalau kami gunakan itu adalah jenis penelitian secara kualitatif. Jadi kami sekarang saya menjelaskan tentang teknik analisis datanya. Kualitatif deskriptif. Jadi kita setelah mendapatkan data itu kami mendeskripsikan secara detail satu persatu tentang tumbuhan yang ada di tumbuhan berkayu ada di laboratorium alam itu. Jadi spesifik satu persatu gitu. Mulai dari deskripsinya gimana, terus habis itu ciri morfologinya gimana, klasifikasinya gimana, pemanfaatannya gimana, ada kandungan kimia apa yang berpotensi sebagai pemanfaatan dan sebagainya. Nah, terus untuk teknik pengumpulan data, sama satu lagi, di sini juga tidak melibatkan adanya data-data secara kuantitatif atau angka. Soalnya kalau menuju ke arah data secara kuantitatif itu lebih kepada keanekaragaman hayati. Jadi bukan ke arah inventarisasi, tapi lebih ke arah keanekaragaman hayati kalau dari sisi biologinya itu. Terus habis itu teknik pengumpulan data yang kami gunakan tuh tadi saya sudah sempat singgung ya, ada dua ya. Itu observasi dan juga wawancara. Lalu untuk prosedur penelitian tentunya ada tahap observasi, lalu wawancara untuk melengkapi data, identifikasi, terus habis itu proses labeling sama proses dokumentasi. Ini yang untuk bab 4-nya Mungkin disampaikan untuk bab 4 secara singkatnya, kira-kira dari apa yang sudah dirumuskan Obi dan teman-teman itu seperti apa nantinya menjawabnya. Silakan. Dari di bab 4 ini kan fokus utamanya kan lebih kepada ini ya, lebih kepada bagaimana peneliti itu membahas, menganalisis dan juga menjabarkan tentang hasil
penelitiannya untuk menjawab rumusan masalahnya, sehingga bisa dicapai tujuan dan manfaat yang diinginkan di bab 1 tadi. Nah, dari dua rumusan masalah tadi yang kelompok saya angkat itu didapatkan 50 jenis spesies tumbuhan berkayu yang di lahan utamanya itu. Jadi kami sudah mengobservasi itu kurang lebih itu 4 sampai 5 kali ke sana. Itu mulai dari tanggal 27 Agustus sampai 1 Oktober 2022. Nah itu jadi 50 jenis spesies itu tersebar dari wilayah zona atas, tengah, dan juga ke bawah. Bawah itu mulai dari yang depan pintu gerbang itu yang tulisan laboratorium alam SMA Polsek Debrito. Lalu yang tengah itu sekitar daerah mulai gerbang pintu satpam itu sampai aula itu zona tengah. Lalu zona atas itu mulai bagian co-working space ke atas gitu. Nah dari situ bisa dijabarkan ya. Kalau zona bawah itu dominannya itu lebih kepada tumbuhan hias dan juga tumbuhan yang biasanya untuk perdu, tumbuhan untuk kayak peneduh gitu, tumbuhan peneduh. Terus habis itu yang di bagian tengahnya itu lebih kepada tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Misalnya contohnya buahnya bisa dimanfaatkan atau kayunya bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Lalu untuk di zona atas itu tuh lebih kepada banyak tumbuhan-tumbuhan langka. Salah satu contohnya ada 2 contohnya. Itu tumbuhannya namanya kalau kalian tahu tuh sawo kecek sama kepel. Itu tumbuhan tuh kalau zaman dulu tuh suka hanya ditanam di keraton doang. Nah sebenarnya tuh dari susunan pola tanaman itu tuh sebenarnya bisa kesimpulan bahwa itu tuh ada hubungannya dengan konsep makrokosmos dan mikrokosmos itu. Sebagai contoh ya, misalnya yang di zona atas itu kan ada tumbuhan langka ya. Itu kan sesuai dengan konsep makrokosmos. Kalau dari di sejarah itu semakin tinggi tingkatannya itu kan semakin suci ya. Nah, itu ada hubungannya dengan kenapa kok ditanam tumbuhan langka yang ada di sana gitu. Dan pasti setiap itu tuh ada tujuannya gitu. Kenapa kok ditanam ini? Kenapa kok ditanam di daerah tengah tuh kok ditanam banyak manfaatnya segala macam gitu. Nah terus habis itu dari setiap tumbuhan berkayu itu semua tumbuhan berkayu yang ada di laboratorium alam Debrito tuh ini saya secara singkat aja soalnya lebih ke arah ilmu biologi gitu. Itu lebih divisinya semua spermatofita dan yang terdiri dari 2 subdivisi yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Yang Gymnospermae itu ditemukan 2 kelas yaitu Pinopsida sama Genetopsida itu pohon damar sama meninjo. Nah terus yang dari Angiospermae itu didapatkan kelas Liopsida dan Magnoliopsida. Yang Liopsida itu ada 2 jenis famili, sedangkan yang Magnoliopsida itu terdapat 2 jenis famili. Nah terus habis itu dari situ juga kami juga menganalisis habitus yang ada di sana. Habitus itu perawakan tumbuhan. Itu tumbuhan perindang atau tumbuhan hias atau tumbuhan obat atau segala macam. Itu habitus namanya, perawakan. Nah terus setelah itu kami juga menjabarkan tadi yang sudah saya singgung juga, menjabarkan setiap jenis spesies tumbuhan mulai dari deskripsi singkatnya, terus habis itu nama lokalnya apa, lalu klasifikasi, lalu ciri morfologi, terus kandungan kimia apa yang bisa dijadikan potensi sebagai obat terutama, lalu pemanfaatan apa yang diperoleh dari spesies itu. Tiap spesies itu kami bahas satu persatu gitu untuk mendapatkan potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan di laboratorium alam SMA Polsek Debrito. Oke, dari teman-teman yang mencermati ini KI-nya kalau dibukukan pasti halamannya melebihi 90. Ya kan? Dari apa yang dijelaskan Obi tadi yang sungguh rigid ya, rinci. Nah, apa yang ingin ditanggapi dari prosesnya, dari pelaksanaannya hingga bagaimana kelompoknya Obi ini menyajikan hasil? Kira-kira ada yang ingin menanggapi terkait dengan apa yang menjadi pekerjaan dari Obi? Ada?
Alfon mungkin. Boleh. Oke, Benar. gimana Alfon? Menurut saya itu sudah sangat bagus sih, sangat terperinci dalam melakukan inventarisasi terhadap tumbuhan-tumbuhan yang ada di lab alam, khususnya ya tumbuhan berkayu tadi itu. Betul. Dan saya juga sudah cukup sering melihat karya ilmiah dia menuliskan karya ilmiahnya dengan terperinci dari awal. Ya. Sudah terlihat jelas bagaimana dia akan menjalankan observasi ini gitu. Ya. Terus saya juga melihat pelaksanaannya, dia juga melakukan observasinya sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan dan tuliskan dari yang dia tuliskan di dalam karya ilmiahnya, Pak. Jadi memang sudah sangat bagus. Oke. Alfon tadi mengatakan sangat bagus. Dan tentu ini menarik untuk kita cermati bersama. Ada lagi? Oke, silahkan. Kalau menurut saya pribadi tadi setelah mendengar ini dan saya kan kita ini satu pembimbing ya Pak. Betul. Satu pembimbing. Dan pengerjaannya juga waktu mulainya kami bersama-sama. Oke. Di sini saya sudah pernah melihat KI milik Obi dan kelompok ini, itu memang iya halamannya sampai berlembar-lembar itu. Lalu data yang disediakan di sini pun sangat terperinci dan memang membuat saya tertarik membaca lebih lanjut. Ya. Nah, tapi dari sini saya nanya nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Untuk setelah melihat data yang terperinci dan bahkan sampai teori mengenai makro dan mikrokosmos tadi, di situ saya menjadi agak sedikit bingung untuk mengenali ruang lingkup daripada penelitiannya Obi dan kelompok sendiri. Mungkin pertanyaannya, ruang lingkupnya ini sebenarnya sampai mana ya? Oke. Jadi sebenarnya tuh makrokosmos dan mikrokosmos tuh hanya sebagai selingan tambahan aja. Jadi fokusnya tuh kepada pendataan jenis tumbuhan berkayu. Cuma kita memang sedikit menambahkan untuk memberikan gambaran umum tentang terutama di pembahasan ya, memberikan gambaran umum kepada pembaca supaya mengerti kondisi sebenarnya di lapangan gitu loh. Jadi memang sejarahnya itu tuh pola susunan tanaman di Debrito, di laboratorium alam SMA Polres Debrito itu memang menggunakan konsep itu makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi memang itu cuma sebagai konsep teori awal aja bahwa memberikan pandangan tentang gini loh, lahannya di laboratorium alam SMA Polres Debrito tumbuhannya tuh ada ini gitu. Tapi nggak jadi topik pembahasan utama. Jadi topik pembahasan utama itu lebih kepada gimana caranya kelompok saya tuh mendata jenis-jenis tumbuhan yang ada, dan konsep makrokosmos dan mikrokosmos itu hanya sebagai insight aja, insight pandangan secara general aja terkait kondisi yang ada di kondisi pola dan susunan tanaman yang ada di laboratorium alam tersebut. Oke. Bagus. Terkait dengan ruang lingkup, tentu ini menjadi pertanyaan bersama ya. Karena dalam penelitian tentu ruang lingkup ini pasti menjadi acuan. Untuk apa? Ya mendapatkan hasil yang sesuai dan tentu objektif. Oke, terima kasih Obi. Kita berikan tepuk tangan untuk Obi. Oke, silahkan Alfon. Dari apa yang sudah Anda dapatkan, kira-kira tulisan Anda seperti apa dari pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan hari ini bisa Anda sajikan. Silakan Alfon. Oke, terima kasih Pak Ibnu atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan bisa dibilang presentasikan tentang karya ilmiah saya, progresnya hingga saat ini. Karya ilmiah saya itu membahas apa sih? Karya ilmiah saya itu membahas tentang analisis tingkat efektivitas pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sleman. Sebenarnya kenapa sih dipilih judul itu? Pertama kan sampah itu merupakan hasil dari sisa konsumerisme manusia yang dianggap saat ini kurang memiliki nilai guna. Lalu
sampah-sampah tersebut itu seringnya dibiarkan dibuang begitu saja hingga dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang lainnya. Lalu di Indonesia sendiri itu berdasarkan survei dari UNESCO, masyarakat Indonesia relatif masih lebih sering membuang sampah sembarangan, baik itu sampah rumah tangga, limbah pertanian, ataupun residu. Hal tersebut mungkin terhitung cukup wajar bagi negara berkembang, di mana pengolahan cara pembakaran itu merupakan cara yang paling umum, karena cara tersebut merupakan cara yang paling murah untuk membumi hanguskan sampah. Lalu, kenapa sih dia dipilih Kabupaten Sleman? Jika dilihat, Kabupaten Sleman itu merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, terutama di daerah istimewa Yogyakarta itu. Tingkat urbanisasi yang tinggi dan penduduknya yang cukup padat, baik itu penduduk asli Sleman ataupun penduduk sementara yang berupa pelajar ataupun siswa yang melaksanakan studi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Lalu Sleman itu kan karena penduduknya yang besar itu, dilihat apakah Sleman tersebut mengolah dan mengelola sampah dengan baik. Apakah dibuang begitu saja ataupun dilakukan tindakan untuk mengdayagunakan sampah semaksimal mungkin. Lalu, apa sih yang menjadi pokok permasalahan dari karya ilmiah saya? Pokok permasalahan yang dari karya ilmiah saya itu, yang pertama, bagaimana sampah diolah di wilayah Kabupaten Sleman. Yang kedua, bagaimana pendataan dari pengolahan sampah tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pengolahan dan pendataan sampah tersebut. Dari rumusan masalah itu kami menemukan tujuan, yaitu untuk mengetahui proses pengolahannya, bagaimana cara pendataan sampahnya, baik itu dari warga ataupun dari pemerintah, serta kami juga ingin mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi pengolahan sampah yang ada saat ini. Tentunya dari manfaat dari karya ilmiah ini sangat banyak, baik untuk penulis, masyarakat umum ataupun pengolah sampah itu sendiri. Contohnya, manfaat bagi saya dan tim sebagai penulis adalah untuk mendapatkan pengalaman secara langsung untuk melihat realita tentang pengolahan sampah di lapangan, terutama di Kabupaten Sleman. Bagaimana sampah itu diolah, apakah sudah optimal atau belum. Lalu kami juga mendapatkan pemahaman tentang proses pengolahan suatu benda dan mengapa benda tersebut sulit untuk diproses. Misalkan, gimana sih cara mengolah jelantah ataupun minyak bekas itu, lalu mengapa sampah plastik itu susah sekali untuk diolah dengan dibuang begitu saja. Lalu bagi masyarakat itu, masyarakat bisa mendapatkan gambaran umum mengenai bagaimana sampah di Kabupaten Sleman dikelola. Lalu dengan melihat hal tersebut, masyarakat diharapkan bisa meningkat, rasa kepeduliannya meningkat gitu tentang kondisi sampah yang ada di Indonesia. Apakah pengolahan sampahnya sudah optimal ataupun belum. Lalu masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat, yaitu meningkatkan kondisi lingkungan dengan penerapan metode-metode pengurangan timbunan sampah, karena itu salah satu dari bagian dari tujuan kami tadi ya. Lalu bagi pengelola sampah itu, mereka bisa mendapatkan informasi kira-kira sampah-sampah apa saja sih yang diproduksi oleh rumah tangga ataupun industri-industri di wilayah Kabupaten Sleman. Lalu mereka juga bisa mendapatkan cara pengolahan sampah yang tepat untuk sampah-sampah yang mereka dapatkan dari warga-warga tersebut. Lalu mereka bisa saja mendapatkan pengetahuan baru tentang komposisi sampah yang
komposisi dan mengelola sampah gitu. Jadi bagaimana cara memilah sampah yang benar-benar spesifik sesuai dengan yang ada di internasional. Oke, itu jadi bab berapa? Bab 1. Bab 2-nya seperti apa? Alfon. Kalau bab 2-nya secara singkat ya Pak? Ya. Bab 2-nya itu membahas tentang tentunya untuk mendukung pembahasan nanti itu kita harus memahami tentang definisi sampah dulu. Oke. Apa itu sih sampah dan benda apa saja yang diklasifikasikan sebagai sampah. Lalu pada bagian yang ketiga tentang bagaimana sih saat ini sampah dikumpulkan dan diolah secara umum, tidak secara spesifik di wilayah Kabupaten Sleman. Lalu bagaimana sih cara dunia saat ini untuk mengurangi sampah yang ada. Dan yang terakhir tentang kondisi pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Sleman jika dilihat dari data-data yang ada dari pemerintah. Tidak, itu bab 2-nya. Oke, kalau bab 3-nya seperti apa? Datulung yang tentu ini hasil dari pekerjaan teman kelompok dan tentu ini menjadi bagian yang sudah Anda susun bersama kelompok. Kira-kira gimana, Alfon? Kalau bab 3-nya sendiri kan emang isinya tentang apa sih yang kami teliti dan bisa dibilang responden dari penelitian kami ini ya Pak. Ya. Subjeknya itu yang kami ambil adalah pengolah sampah di wilayah Kabupaten Sleman. Kami itu nanti akan mengambil 3 atau 4 sampel dari bank sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman Pak. Oke. Ya. Yang cukup tersebar gitu. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi apa yang sudah dikerjakan Alfon? Tentu ini lebih pada mengonstruksi ya, karya ilmiah sesuai dengan sistematika, tentu sesuai dengan isi yang menjadi pilihan kelompok. Tentu tujuannya mengacu dari apa yang ada dalam mengonstruksi karya ilmiah, mendapatkan hasil yang sesuai dari hasil konstruksi itu. Oke, ada yang ditanggapi? Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada, saya Alfon. Alfon, dari apa yang sudah dituliskan Alfon, satu kalimat hipotesis yang disusun kelompok seperti apa, Alfon? Hipotesis yang kami simpulkan dari latar belakang permasalahan dari bab 1 tadi itu ya Pak? Ya. Itu kami melihat bahwa pengolahan sampah di wilayah Kabupaten Sleman itu belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi pengolah ataupun para masyarakatnya yang belum teredukasi mengenai pengolahan sampah yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus ke Alfon. Oke, lanjut ke kelompoknya Odi dan kelompoknya Antoni. Silahkan Anda sajikan apa yang sudah Anda lakukan. Walaupun ini gagal, tidak masalah. Menjadi catatan dan ini perlu diuji cobakan lagi. Silakan, Odi. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat sore Pak Ibnu dan teman-teman sekalian. Di sini Selamat sore ya. Saya dan Antoni akan menjelaskan bagaimana proses dan bagaimana isi dari karya ilmiah yang sudah kita buat. Judul dari karya ilmiah saya dan Antoni sendiri adalah perbandingan pemanfaatan daging buah alpukat, kacang kedelai, dan kacang tanah sebagai alternatif dasar pengganti minyak goreng. Nah, untuk bab 1 sendiri, pada awalnya itu kita melihat permasalahan di mana beberapa waktu lalu, yaitu pada bulan Oktober tahun 2021 itu terjadi kelangkaan minyak goreng, dan itu sangat buat masyarakat di Indonesia itu sangat panik dan minyak goreng itu harganya naik dan langka di mana-mana. Nah, di sini kita jadi sangat prihatin terhadap fenomena tersebut dan kami memikirkan tentang bagaimana sih caranya untuk membuat alternatif lain. Apakah ada alternatif lain sebagai pengganti minyak goreng kelapa sawit?
Nah di sini sebenarnya kalau saya jelaskan ada permasalahan gitu boleh nggak Pak? Boleh. Nah di sini sebenarnya kami itu dulu sempat merevisi dari bab 1 karena setelah kita coba yang setelah kita gagal itu, kita itu pada awalnya bab 1 itu kita berpikir kalau minyak goreng bahan dasar alpukat, kacang tanah dan kacang kedelai ini itu bisa menggantikan secara langsung, maksudnya dibuat secara kemasan dan benar-benar hasil itu kuantitasnya itu sama. Tapi setelah yang permasalahan yang kita cobain tadi, yaitu dimana minyak yang dihasilkan itu sangatlah dikit, jadi kita ganti rombak semuanya dari latar belakang, itu kita ngulang lagi. Nah di situ memang ya kegagalan, tapi sekarang sudah dibenarkan. Jadi kami melihatnya itu bukan dari segi kuantitas tapi dari segi kualitas minyak goreng yang dihasilkan. Nah sebenarnya untuk rumusan masalah itu kita kayak sebenarnya ini juga eksperimen, dimana eksperimen itu kita mencoba apakah alpukat, kacang tanah dan kacang kedelai ini bisa dijadikan minyak, dan itu dan rumusan masalahnya itu apakah ini bisa menjadi salah satu alternatif buat menggantikan minyak kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini itu ya kita membandingkan, jika sudah berhasil nanti minyak itu, kita itu membandingkan secara dari kacamata kualitas bukan dari kuantitas. Apakah minyak yang dihasilkan dari kacang tanah, kacang kedelai dan alpukat ini memiliki nilai gizi yang tinggi dan bisa lebih sehat daripada minyak kelapa sawit. Manfaat penelitian ini tentu saja sangat banyak. Nah yang pertama itu bagi peneliti. Nah peneliti itu bisa mengetahui mana dari, sebenarnya kita membuat 3, tapi kita melakukan pembandingannya itu terhadap 4 jenis dari yang kelapa sawit yang emang udah ada di pasaran dan biasa kita konsumsi. Yang kedua dari minyak yang dari daging alpukat, dari kacang tanah dan dari kacang kedelai. Nah itu kita bisa tahu bagaimana yang mana baik dan kita bisa tahu gimana cara membuatnya. Nah itu yang terpenting. Ya yang kedua bagi masyarakat ini bisa jadi pengetahuan agar misalnya terjadi kelangkaan goreng lagi. Nah kepanikan dan kecemasan para masyarakat Indonesia ini tidak terlalu kuat. Karena apa? Karena mereka bisa melakukan pembuatan minyak goreng ini secara di rumah masing-masing. Dan tentu saja ada bagi petani, tentu saja kita tahu di Indonesia ini di Kalimantan terutama itu isinya hutan kelapa sawit kan. Nah itu jadi kita itu kayak bisa, kalau kita buat minyak dari kacang kedelai, kacang tanah dan kacang kedelai, kacang tanah dan buah alpukat ini, tentu saja yang dapat rezeki itu bukan cuma petani kelapa sawit, tapi juga petani-petani yang dari buah alpukat, kacang tanah dan kacang kedelai itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Nah kalau yang ke bab 2 ini ya sebenarnya juga nggak lama-lama sih, kita menjelaskan secara rinci. Ya tentu saja menggunakan metode studi pustaka yang ada di perpustakaan SMA Kolose Belitung. Di situ kami menjelaskan tentang minyak dan lemak, kemudian menjelaskan tentang kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai dan alpukat. Dan itu kami menjelaskan sedikit latar belakang dari bahan-bahan tersebut, lalu menjelaskan klasifikasi dan nilai gizi dari ketiga bahan tersebut, dan yang terakhir itu manfaat-manfaatnya. Nah di sini sih kita emang nggak bisa meneliti secara langsung, dan kami biasanya dari jurnal, dari tambahan dari jurnal, internet, dan tentu saja perpustakaan SMA Kolose. Dan yang terakhir dari bab 2 adalah bagian hipotesis. Nah hipotesisnya ini kita berharap karena ada kandungan-kandungan lemak yang sudah ada dalam ketiga bahan tersebut, harapannya adalah ketiga bahan tersebut itu bisa dibuat menjadi minyak dan bisa dipakai untuk menggoreng. Nah tapi ada yang perlu ditandai, di mana pemanfaatan alpukat sebagai alternatif bahan dasar minyak goreng menjadi variabel yang paling baik dari segi kandungan. Nah kita tahu kalau buah alpukat itu memang manfaatnya luar biasa banyak, dan
harapannya setelah diuji lab nanti itu hasil dari segi kandungannya itu lebih baik dibandingkan dengan kelapa sawit, kacang tanah dan kacang kedelai. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang dimana kami menjelaskan tentang metodologi penelitian kami. Dari judul yang kami berikan tadi, kami pasti sudah jelas sekali di mana subjek penelitian dari kami sendiri adalah minyak goreng yang terbuat dari alpukat, kacang tanah, dan kacang kedelai. Di mana objek penelitian kami itu tuh yaitu perbedaan kandungan gizi dari penggantian bahan baku minyak goreng yang semulanya itu kelapa sawit menjadi alpukat, kacang tanah, dan kacang kedelai. Jadi kami objek penelitian lebih ke arah perbandingan dari keempat minyak tersebut. Dan ruang lingkup penelitian kami untuk membandingkan mana yang minyak terbaik di antara 4 minyak tersebut, tentunya kami harus membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang kami bandingkan tersebut itu ada 2 yang utama. Secara garis besar ya, itu ada makronutrien dan vitamin. Nah, makronutrien yang kami akan ujikan nanti itu tuh adalah lemak dan proteinnya. Lalu untuk vitamin sendiri kita ada mau menguji vitamin E di dalam ketiga bahan baku minyak tersebut. Dan kami juga berencana untuk menguji antioksidan dari ketiga bahan tersebut di mana antioksidan ini akan berfungsi sebagai pembanding tambahan agar itu tuh di mana di ketiga bahan tersebut itu mana sih yang mengandung antioksidan paling tinggi begitu. Dan ya paling baiklah kandungan kualitasnya. Lalu untuk jenis penelitian kami sendiri yaitu kami menggunakan penelitian eksperimen karena kami akan membuat minyak alpukat, kacang tanah, dan kacang kedelai kami sendiri. Lalu kami juga cara kami mengumpulkan data dalam karya ilmiah ini yaitu teknik studi kepustakaan dan teknik observasi, di mana seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Aldi, kami menggunakan perpustakaan SMA Polisi di Brito, kami menggunakan jurnal-jurnal dari internet, buku-buku dari internet untuk membuat dasar teori dan membahas lebih lanjut dari hasil karya ilmiah kami. Lalu kami juga menggunakan teknik observasi, di mana observasi ini dilakukan secara langsung saat kami melakukan eksperimen, dan juga setelah kami melakukan eksperimen kami juga akan melakukan uji lab. Di situ kami akan mengobservasi hasil dari kandungan yang diuji tersebut, manakah yang paling baik. Lalu teknik analisa data yang kami gunakan yaitu analisa data kuantitatif, di mana ya secara spesifik kami akan analisis komparasi, di mana kami akan membandingkan keempat jenis minyak, yaitu minyak goreng kelapa sawit yang sudah ada di pasaran, minyak goreng alpukat, minyak goreng kacang kedelai, dan minyak goreng kacang tanah. Dan lalu untuk prosedur penelitiannya secara singkat aja ya, mungkin kalau prosedur penelitian kami akan menjelaskan cara membuat minyak dari alpukat, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, untuk alpukat sendiri itu hasilnya terlihatnya cukup simpel hasilnya. Dia itu tuh daging buah alpukatnya itu dipisahkan dengan kulit dan bijinya, lalu dihaluskan jadi bubur, itu di blender menjadi bubur sampai benar-benar halus, lalu kita oleskan ke loyang, lalu di situ setelah itu kami mengeringkan bubur buah alpukat tersebut di bawah sinar matahari sampai warnanya menghitam. Setelah itu baru dipres dan minyaknya keluar. Lalu untuk kacang kedelai sendiri bisa dengan cara kacang kedelainya air di 500 ml itu direbus hingga mendidih. Habis itu kacang kedelainya direndam, lalu kacang tanahnya dikupas kulitnya. Setelah itu kacang tanah bisa di blender dengan halus. Kacang kedelai tadi itu diperas menggunakan serbet, lalu perasan kacang tanah dimasukkan ke dalam wajan dengan api yang besar, lalu saat hingga warnanya sudah menjadi kecoklatan dan mengeluarkan minyak, perasan kacang tanah kembali disaring menggunakan serbet lagi hingga mengeluarkan minyak. Sebenarnya untuk kacang tanah sama kacang kedelai ini nggak terlalu beda, ya, sama bahkan. Cuma ya untuk minyaknya
kalau yang dari kita hasil kita ngeperas itu emang kacang kedelai yang menghasilkan minyak. Oke, dari apa yang sudah disajikan ini dari kelompok Obi, kelompok Alfon dan Anda tentu menjadi bagian ya, menjadi bagian yang ini praktik baik terkait dengan sistematika dari yang pertama latar belakang, yang kedua adalah di mana ada landasan teori untuk nantinya alat bantu menyelesaikan sebuah masalah dan ada metode penelitian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanggapi dari kelompoknya Odi? Cukup jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompoknya Odi dan Antoni. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan secara ringkas kelompoknya Aji, betul ya? Kelompoknya Aji, silakan. Apa yang menjadi bagian nanti latar belakang masalah disarakan ringkas, bagian landasan teori dan bagian metodologi. Silakan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu untuk memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kali ini. Nah, di sini kelompok kami meneliti mengenai pengaruh zat-sisa dari kambing terhadap pertumbuhan dari tanaman cabai. Di sini singkatnya saja, yang untuk bab 1 sendiri kami menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih tema tersebut atau penelitian tersebut. Alasannya ada di sini, dan dari latar belakang tersebut kami merumuskan beberapa masalah. Jadi urusan masalahnya, apakah kotoran dari kambing sini ada kering dan juga yang masih cair dengan takaran yang telah ditentukan dapat menyuburkan tanaman cabai rawit ini. Nah, tujuan kami adalah untuk menemukan jawaban daripada permasalahan tersebut. Dan untuk selanjutnya, landasan teori sendiri di sini, pada landasan teori kami menuliskan dalam KI kami menjelaskan mengenai klasifikasi, morfologi dan kandungan gizi. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tetapi yang intinya kurang lebih seperti itu. Juga mengenai beberapa penjelasan mengenai pupuk yang akan digunakan untuk percobaan penelitian kami. Oke, saya lanjutkan secara ringkas saja untuk metode penelitian. Di sini kami menentukan metode penelitian kami yang merupakan suatu permasalahan yang dimiliki dalam suatu penelitian. Kami memilih objek ini pengaruh daripada zat sisa kambing ini. Lalu untuk subjek penelitiannya sendiri kami menentukan pertumbuhan dari tanaman cabai dengan perlakuan yang berbeda-beda itu. Nah, di sini pertumbuhan yang kami maksud adalah tinggi batang dan jumlah daun untuk saat ini. Jika pada nantinya keluar bunga atau buah, maka akan kami tambahkan. Nah, di sini kami menggunakan penelitian kuantitatif yang berdasarkan data berupa angka seperti yang tadi saya singgung sebelumnya. Kami melihat tinggi daripada batang tanaman tersebut serta jumlah dari daunnya yang di situ kami menggunakan angka dan nanti akan kami rata-rata. Lalu di sini menggunakan teknik observasi. Jadi kami mengobservasi turun ke lapangan langsung untuk melihat pertumbuhan daripada tanaman cabai tersebut. Setelah itu prosedur penelitiannya di sini kami menggunakan beberapa sampel dari tanaman cabai ini dengan jumlah masing-masing itu 4 untuk setiap perlakuan yang kami lakukan pada tanaman cabai tersebut. Di sini perlakuan yang kami maksud ada air biasa, lalu menggunakan
sisa-sisa kambing cair berupa urin kambing, juga fesesnya yang tentunya sudah diolah. Lalu yang terakhir, untuk yang terakhir ini kami mencoba menggabungkan dari sisa kambing ini yang cair dan juga yang padat. Kami coba menggabungkan apakah hasilnya akan sesuai prediksi kami atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk tambahan saja, ruang lingkup daripada penelitian kami di sini kami membatasi penelitian sebatas parameter pertumbuhan tanaman tadi ya, sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Haji. Ada yang mau menanggapi? Cukup jelas? Oke, terima kasih Haji. Boleh kembali. Nah, dari apa yang sudah disajikan tadi, tentu pelaksanaan penulisan karya ilmiah ini menjadi penting. Pertama, pelaksanaan penelitian tentu adalah pelaksanaan pembuktian hipotesis, tentu tidak melupakan ruang lingkup, tetapi lebih pada penulisan hasil penelitian. Maka di dalam satu tindak lanjut nantinya, silahkan Anda bisa meneruskan bab yang keempat dan bab yang kelima, tentu menuliskan daftar pustaka. Jangan sampai lupa, silahkan cermati buku panduan. Silahkan Anda cermati buku panduan, silahkan Anda bersama kelompok, coba temukan hal yang paling bisa menjawab rumusan masalah. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan data. Maka dalam tindak lanjutnya silahkan Anda bersama kelompok menyusun bab 4 dan bab yang kelima serta daftar pustaka. Nah, maka dalam pertemuan ini bisa disimpulkan ya, apa yang didapat di hari ini. Alfon, kira-kira apa yang menjadi atau kekasan atau yang saya berikan pada Anda, apa yang ditangkap oleh Alfon? Perencanaan yang rinci itu sangat penting dan berpengaruh bagi penyelesaian karya ini. Oke, perencanaan rinci dalam penyelesaian karya ilmiah. Ada lagi? Odi atau Obi? Kalau dari saya sendiri sih mungkin cara atau kita sebagai peneliti itu mengambil data itu harus benar-benar objektif. Jadi kita nggak boleh berpikir salah. Satu lagi, apa yang didapat? Kira-kira? Mengonstruksi ya, mengonstruksi karya ilmiah sesuai dengan sistematika. Maka ini yang menjadi simpulan. Tentu dalam prosesnya perlu ditelusuri. Tentu dalam prosesnya boleh Anda pelajari mendalam. Nah, dari apa yang hari ini dipelajari tentu menjadi bermanfaat persiapan Anda ujian karya ilmiah nanti di bulan Desember menjelang ataupun sebelum PAS. Silahkan Anda komunikasikan dengan guru pembimbing, silahkan Anda komunikasikan dengan teman kelompok, dan mulai sore ini silahkan bisa Anda teruskan. Itu yang menjadi penekanan saya. Kalau satu hal yang berharga dalam pembelajaran hari ini adalah kekompakan, kemendalaman, dan tentu semangat berlebih, atau dalam ajaran Ignatius magis. Semangat berlebih untuk mencapai hal yang paling Anda ingin dapatkan.
Maka selamat mengerjakan lanjutan dari bab 4 dan bab 5. Selamat membaca terkait dengan proses Anda literasi ataupun referensi-referensi yang nantinya Anda dapatkan. Itu yang hari ini saya bisa tambahkan dan saya arahkan. Maka untuk menutup perjumpaan ini, jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah Ibnu menjelaskan lagi. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Ya, silahkan ada yang memimpin doa. Alfon lagi, silahkan Alfon. Ya, silahkan Alfon. Oke, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, hendaknya kita menutup kegiatan ini dengan doa juga ya. Sudah dibuka sama doa, harusnya hendaknya ditutup dengan doa juga. Doakan saya pimpin secara Katolik yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami selama hampir 1,5 jam tadi. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ataupun kos kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dalam perjalanan pulang agar kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kami juga mohon kepadamu kiranya materi yang disampaikan tadi dapat kami pahami dan berguna bagi penyelesaian karya ilmiah kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Yohanes Kristoforo, Doakanlah kami. Amin. Terima kasih Alfon. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat pulang.